"Nona Smith, Anda hamil." Kata-kata dokter itu seperti petir, membuat mata Nora Smith yang mengantuk tiba-tiba melebar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia berusia 19 tahun, dia tidak pernah berhubungan intim dengan lawan jenis. Namun, dokter menyerahkan laporan medisnya. "Kamu sudah berada di bulan keempat kehamilanmu. Anda tidak dalam kesehatan yang baik, jadi Anda tidak akan dapat menginduksi persalinan melalui pembedahan. Anda hanya dapat memilih untuk melahirkan." Anak itu, Nora kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Setelah ayah Nora memarahinya dengan keras, dia mencari di kamera pengintai, hanya untuk menemukan bahwa 4 bulan yang lalu, dia memang tinggal di rumah dengan patuh karena kesehatan yang buruk, dan tidak keluar sama sekali. Namun, orang luar tidak mempercayainya. Semua orang diam-diam mengejeknya. Perutnya sudah begitu besar, namun dia masih memberi alasan dan mengatakan bahwa dia tidak tersesat dengan seorang pria. Grace sangat menyedihkan. Kenapa mereka harus bertunangan dengan orang seperti itu? Dia gemuk dan jelek sejak awal, dan latar belakang keluarganya juga tidak bagus. Itu adalah berkah beberapa kali seumur hidup bahwa dia bisa menaiki tangga sosial dengan memiliki koneksi dengan Gray. Sekarang setelah dia hamil sebelum pernikahan, pasti keluarga Gray akan memutuskan. Perutnya sudah begitu besar, namun dia masih memberi alasan dan mengatakan bahwa dia tidak tersesat dengan seorang pria. Grace sangat menyedihkan. Kenapa mereka harus bertunangan dengan orang seperti itu? Dia gemuk dan jelek sejak awal, dan latar belakang keluarganya juga tidak bagus. Itu adalah berkah beberapa kali seumur hidup bahwa dia bisa menaiki tangga sosial dengan memiliki koneksi dengan Gray. Sekarang setelah dia hamil sebelum pernikahan, pasti keluarga Gray akan memutuskan. Pertunangan, kan? Di tengah semua spekulasi, Anthony Gray mengunjungi Smiths. Saat itu, perut Nora sudah membuncit. Pada kehamilan 8 bulan, perutnya cukup besar untuk menutupinya. Di ruang kerja, ayah Nora bertanya dengan hati-hati, "Anthony, apakah kamu berpikir untuk membatalkan pertunangan?" Anthony memberikan jawaban yang tidak terduga, "Tidak, kakek saya menolak." Keluarga Gray adalah keluarga kelas atas yang kaya dan berkuasa, sementara mereka, keluarga Smith, hanyalah kelas menengah. Bahkan jika mereka mengambil kesempatan untuk memutuskan pertunangan, tidak ada yang bisa mengkritik Gray untuk itu. Dengan menolak untuk memutuskan pertunangan, apa yang mereka kejar? Semakin Anthony memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengutuk dengan kesal. Pemandangan wajahnya yang seperti babi sudah membuatku jijik sejak awal, dan sekarang dia bahkan hamil dengan anak laki-laki lain. Mengapa saya harus menjadi pahlawan untuk mengambil alih tanggung jawab? Ayah Nora segera berkata, "Jangan khawatir, Anthony. Saya akan mengirim bayi itu segera setelah dia melahirkan." Nora, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak, dalam beberapa bulan terakhir, dia berubah dari ragu-ragu menjadi bingung, dan kemudian dengan enggan menerima kenyataan. Dia bisa merasakan detak jantung anaknya semakin jelas seiring berlalunya hari, dan dia sudah lama mengembangkan perasaan untuk itu. Anak itu tidak bersalah. Mereka tidak boleh meninggalkannya. Dia menginginkan pembatalan, tetapi pada saat yang tepat inilah dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit dan kejang-kejang di perutnya. Dia akan melahirkan. 5 tahun kemudian, "Mama, bangun." Pesawat sedang meluncur,
Suara renyah membuat Nora membuka matanya, di mana dia segera melihat wajah yang lembut, menggemaskan, dan muda. Mata besar seperti anggur Cherry Smith berkedip, dan dia meletakkan dagunya di tangannya. "Bu, apakah kita kembali ke Amerika kali ini untuk mencari ayah?" Nora meregangkan tubuh dan duduk dengan malas di kursi kelas bisnisnya yang nyaman. Dia berkata dengan ringan, "Kamu tidak punya ayah." Cherry menghela nafas seperti orang dewasa. "Saya bukan anak berusia 3 tahun lagi. Aku tidak akan percaya omong kosongmu. Saya tidak punya ayah. Tentunya saya tidak mungkin keluar begitu saja dari batu, kan?" Nora tidak menjawab, sambil mengikat rambutnya yang sebahu. Kulitnya yang putih dan hidungnya yang mancung, ditambah dengan bibirnya yang kemerahan dan sosoknya yang anggun, membuatnya menjadi terlihat indah di pesawat. Cherry terus bergumam tidak puas. Jika bukan untuk mencari ayah, lalu apakah itu untuk menemukan kakak laki-lakiku? "Kakak," kilatan dingin melintas melewati mata Nora yang berbentuk almond. Tahun itu, dia benar-benar melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Namun, ayah Nora telah mengabaikan keinginannya dan secara paksa menelantarkan kedua anaknya. Dia telah turun dari ranjang bersalin dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Terlepas dari itu, dia hanya berhasil menyelamatkan Cherry. Setelah itu, dia bahkan masuk ke dalam kondisi kritis. Seandainya bibinya tidak bergegas kembali dan membawanya ke luar negeri untuk memulihkan diri, dia mungkin tidak akan ada lagi. Di dunia, butuh waktu 5 tahun sebelum dia akhirnya pulih. Obesitasnya, yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan hormon semasa kecil, juga akhirnya sembuh. Di permukaan, kembalinya dia ke Amerika kali ini adalah karena keluarga Gray akhirnya setuju untuk membatalkan pertunangan, jadi dia datang untuk menangani urusan itu. Namun, yang paling penting sebenarnya adalah terus mencari anaknya. Setengah jam kemudian, pesawat berhenti di bandara. Nora membiarkan Cherry duduk di atas koper. Kemudian, dia berjalan sambil mendorong koper ke depan. Begitu dia menyalakan telepon, dia menerima panggilan. Di seberang telepon ada suara yang sembrono tapi hidup. "Anti, kamu harus hati-hati," Nora bertanya dengan santai. "Kenapa?" Justin Hunt, kepala keluarga nomor 1 di Amerika Serikat, saat ini sedang mengumpulkan informasi pribadi Anda dari seluruh dunia. Dia mungkin tidak akan menyerah kali ini sampai dia menemukanmu." Suara itu terdengar sedikit seperti pemiliknya sedang menyombongkan diri. Nora berkata, "Oh, Anti, kamu berada di luar negeri sebelumnya dan tidak berada di wilayahnya, jadi kamu bisa menghindarinya dengan sempurna. Tapi sekarang setelah kamu kembali, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Sebagai ahli bedah paling bergengsi, tidak bisakah Anda mengobati penyakit neneknya saja? Saya mendengar bahwa Justin Hunt sangat murah hati. Dan bahkan seorang pria yang sangat tampan sehingga sulit untuk mendapatkan orang seperti dia. Mungkin kalian berdua bahkan dapat mengembangkan romansa yang akan menggerakkan satu ke lagu dan air mata." Nora menguap malas. Keluarga nomor 1 adalah keluarga besar dengan bisnis besar. Hubungan interpersonal di dalamnya rumit. Mengobati penyakit seseorang dari sana bahkan mungkin berakhir dengan perebutan kekuasaan dan warisan. Mengapa dia melibatkan dirinya dengan perkelahian terbuka dan rahasia? Dari kelas atas yang kaya dan berkuasa, dia kembali ke Amerika untuk mencari putranya. Dia tidak boleh menyebabkan masalah. Saat dia mendekati pintu keluar,
Nora tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di ruangan tunggu di depan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya tidak cukup diberkati untuk menikmati keindahan seperti itu." Setelah menutup telepon, dia menyimpan telepon ke sakunya dan mengarahkan matanya ke bawah dengan dingin. Dia tidak berharap untuk melihat seorang kenalan lama begitu cepat. Seorang pria berdiri di tempat yang menonjol di pintu keluar bandara. Dia mengenakan setelan jas dan terlihat cukup cerah dan elegan. Dia tampak sedikit lebih dewasa daripada 5 tahun yang lalu. Dia ternyata adalah tunangannya, Anthony Gray. Dengan papan pengenal di tangannya, dia berdiri di sana dengan tidak sabar dan menggerutu. Kapan tepatnya lemak sialan itu keluar? Di belakangnya, kepala pelayannya berkata, "Tuan Gray, harap bersabar. Tuan tua telah secara khusus menginstruksikan Anda untuk menahan diri dari membuat hal-hal terlalu buruk bahkan jika Anda membatalkan pertunangan." Anthony mengerutkan kening. Dia tampak sedikit kesal. Kesabaran? Bukankah itu lebih seperti jijik? Dia sangat gemuk sebelumnya, dan dia pasti lebih gemuk setelah melahirkan. Dia mungkin ingin menyelamatkan pertunangan lebih kuat sekarang, kan? Mengapa saya sangat tidak beruntung untuk terjerat dengan seseorang seperti itu? Kata-katanya sampai ke telinga Nora, sampai dia tidak mengedipkan mata. Dalam 5 tahun terakhir, dia berulang kali mengemukakan keinginannya untuk memutuskan pertunangan. Namun, baik keluarga Smith maupun Gray tidak setuju. Siapa sebenarnya yang terlibat dengan siapa, dia tidak berniat untuk mempertahankan pria itu. Yang dia inginkan adalah segera pergi bersama Cherry. Setelah menggerutu, Anthony berbalik dan matanya berbinar. Wanita cantik yang pertama keluar dari bandara, sangat cantik dan menakjubkan. Melihat wanita itu semakin dekat, Anthony menegakkan punggungnya dan merapikan jas mewahnya. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya dengan percaya diri, "Hai cantik, bolehkah aku menanyakan namamu?" Dia adalah gambaran yang tepat dari burung merak jantan dengan ekornya terbuka lebar. Nora berhenti dan menatapnya dengan dingin. "Nora Smith."